terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 25 April 2025. Jumat dalam oktav Paskah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menganugerahkan misteri Paskah sebagai jaminan perjanjian damai antara Engkau dan umat manusia. Kuatkanlah kiranya hati kami supaya damai yang kami rayakan ini kami nyatakan pula dalam perbuatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang yang di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan besar-besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, dalam Injil pada hari ini ingin diuraikan betapa penuh kasihnya Yesus kepada para murid. Yang pertama. Yang kedua, Yesus menguji iman para murid apakah percaya kepada Yesus melalui ikan-ikan yang hebat yang 153 buah jumlahnya. Yang ketiga, mereka akan menceritakan kepada semua orang pengalaman bertemu dengan Yesus. Karena ini merupakan penampakan Yesus yang ketiga kali.
Yang pertama di mana? Satu, kepada Maria Magdalena. Yang kedua di Emmaus. Yang ketiga sebetulnya ketika mereka makan, menyambung pembicaraan dengan Kleofas yang mengalami Yesus di Emmaus di Yerusalem. Dan hari ini mereka berjumpa dengan Yesus di tepi danau. Proses ceritanya adalah sebagai berikut. Para nelayan itu tahu ilmu fisika. Ke arah mana angin, di mana ikan itu hadir, karena mereka memperhatikan ilmu falak. Tapi kali itu mereka boleh katakan nol besar. Karena apa? Apakah mereka kan sudah terlalu lama tidak menjadi nelayan? Saya tidak tahu. Tetapi bahwa mereka adalah nelayan yang sudah beristirahat selama 3 tahun dan sekarang kini mulai lagi melaut. Apakah itu mereka belajar lagi? Tetapi yang pasti adalah mereka sudah berusaha menggunakan ilmu yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun, kemudian ditinggalkan dan mereka sekarang kembali. Namun di balik itu ada juga sebuah pesan. Dalam kekosongan, dalam kehampaan, dalam kekurangan, Yesus datang menghampiri dengan cara bertanya, apakah kamu punya ikan? Udah punya, kami sudah semalangan begini, nol. Tebarkan jala. Nah disitulah iman diuji. Mungkin mereka bertanya, kok bisa ya? Karena memang waktunya ikan-ikan sudah pergi ke tempat yang lain pada waktu pagi hari. Tetapi ternyata mereka mendapatkan ikan sejumlah 153 ekor. Jala yang besar itu tidak koyak. Artinya apa? 153 itu orang-orang yang, atau kita-kita ini, yang dijala oleh Yesus. Untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Seperti ikan. Ikan yang dibakar, yang dipanggang, dimakan oleh kita manusia menjadi berkat untuk kehidupan. Maka di balik peristiwa itu ada sesuatu yang perlu dicerna. Maka hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, mereka juga mendapatkan sebuah penglihatan, kesaksian. Bahwa di tepi danau itu ada api arang dan tulang ikan. Dan di sana hanya ada Yesus sendiri. Artinya dia memanggang ikan, makan ikan seperti manusia biasa. Tetapi mengherankan. Orang mati kok bisa makan ya? Dan inilah yang menjadi saksi bagi para murid bahwa dia adalah anak Allah. Bisa buat apa yang dia kehendaki. Dari mati dia bisa hidup. Maka kemudian saudaraku terkasih, itulah dasar dari iman kita. Orang mati yang hidup. Itu Yesus yang wafat, Yesus yang bangkit, Yesus yang menyelamatkan. Inilah kira-kira revelasi atau gambaran perlahan-lahan membuka dan menerangkan tentang kesaksian kebangkitan, di mana kita adalah saksi kebangkitan. Karena itu apa? Kita mempunyai relasi yang pribadi dengan Yesus. Dan Yesus selalu mewartakan kabar gembira, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dimanapun kamu berada, aku berada di sana. Maka yang penting adalah percaya. Sambil berkarya bersama-sama dengan Yesus. Selamat pagi, Tuhan memberkati.